Ketika hari sudah, Yuda harus bergelut ditemani kesunyian. Waktu yang berlalu dia lewati dengan bekerja, tidur, bangun, dan termenung. Hal itu terus berputar, hingga hatinya mulai sesak. Kehampaan ini menyiksa dirinya. Hari ini dia ditemani sang kakak memutuskan datang ke sebuah pondok pesantren. Tempatnya dulu menimba ilmu. Kamu masuk saja, kakak mau langsung bertemu dia. Dia pasti sudah menunggu, ucap kakak Yuda. Mereka datang bersama, namun sang kakak datang untuk bertemu anaknya, sementara Yuda ingin bertemu dengan seseorang. Setelah kepergian sang kakak, Yuda melanjutkan langkahnya, melewati para santri yang sedang bermain di halaman depan. Setelah beberapa saat, langkahnya terhenti. Di depan matanya seorang pria parubaya berkalung sorban memandanginya dengan wajah penuh karisma. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sepertinya banyak hal yang mau kamu sampaikan. Masuklah. Di tengah ruangan bernuansa Islami dengan lukisan kaligrafi yang memenuhi dinding ruangan. Yuda duduk bersila dengan kepala tertunduk di depan seorang pria yang kerap disapa Kiai Ja'far. Ada apa Yuda? Sudah lama kamu tidak datang. Terakhir kali kamu datang saat hendak mengajak Nur Habibah Sumayyah ta'aruf. Saya cukup kaget saat menerima telepon dari keluarga kamu. Jika kamu batal menikah, ujar Kiai. Dengan raut wajah sendu, Yuda menegapkan kepalanya, menatap Kiai Ja'far. Saya telah melakukan kesalahan besar Kiai. Surga yang saya dambakan kini telah menjadi milik orang lain. Semua itu akibat kesalahan saya yang tak bisa menjaga diri saya hingga akhirnya terjerumus. Kiai Ja'far menganggukkan kepalanya. Sebenarnya beliau sudah mengetahui tentang masalah yang dihadapi Yuda. Saya sudah menunggu kamu datang. Setelah mengetahui kejadian itu, saya malu Kiai. Saya merasa sangat hina. Hingga ada satu waktu di mana saya menyalahkan takdir Allah. Saya menuruti ego saya untuk mengejar Bibah yang jelas-jelas sudah menjadi istri orang lain. Beberapa hari lalu Yunita, wanita yang saya nikahi, meminta saya untuk mengurus perceraian. Saya bingung, takut salah mengambil keputusan. Yuda kembali tertunduk. Dia tidak bisa menahan sesak di dadanya. Jika mengingat apa saja yang telah hilang dari hidupnya, baik Bibah ataupun Yunita, dia adalah satu-satunya alasan para wanita itu meninggalkannya. Kiai Ja'far menepuk pelan pundak Yuda. Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki. Dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani. Jangan mencoba melawan arus jika kamu tidak siap tergulung ombak. Yuda, ikhlaskan yang telah lalu dan perjuangkan seseorang yang benar-benar mencintaimu. Yuda menyeka air mata lalu kembali menegapkan kepalanya. Tapi saya telah melukai fisik dan batinnya. Bagaimana saya bisa kembali ke hadapannya? Meminta dia untuk kembali. Jika kamu benar-benar menghendaki kembali, perjuangkan sebelum hak kamu diambil alih oleh orang lain. Percayalah, Allah menggariskan takdir ini bukan tanpa tujuan. Ini semua bagian dari cara Allah menguji sampai di mana kamu mempercayainya. Jelas Kiai Ja'far. Dari berbagai sudut di perusahaan milik Azam, para pegawai sedang disibukkan dengan satu masalah yang tiba-tiba saja terjadi. Terlihat Mira melangkah cepat, masuk ke dalam ruangan kerja Azam. Dengan napas tersengal-sengal, dia meletakkan hasil laporan dari cabang perusahaan di kota Surabaya. Ini adalah laporan terakhir. Di lokasi proyek saat ini, semua benar-benar kacau, Zam. Kamu harus mengambil tindakan sebelum semuanya semakin memburuk. Sejenak Azam menghela napas panjang seraya mengucap wajahnya dengan kasar. Dia terlihat masih syok saat menerima kabar jika proyek pembangunan gedung olahraga yang dijalankan perusahaan konstruksi miliknya runtuh dan menelan korban jiwa. Belum lagi seorang yang sangat dipercayai papanya membawa lari gaji para karyawan. Kelak, pintu itu kembali terbuka. Revan masuk menghampiri Mira dan Azam. Ini semua gara-gara si Abu Jahal yang mengkorupsi uang proyek. Aku sudah mengecek semuanya. Ternyata bahan bangunan yang dia beli tidak sesuai dengan standar perusahaan.
Sam, kamu harus segera mengambil keputusan agar pegawai cabang bisa meredakan kerusuhan, sambung Mira. Asam masih terdiam. Sebagai pemimpin perusahaan, dia harus bijak dalam mengambil keputusan. Menjadi seorang pemimpin untuk ribuan pekerja dari berbagai kota bukanlah hal yang mudah. Di usia yang baru menginjak 28 tahun, Asam dituntut untuk mengemban tugas sebagai pewaris tunggal keluarganya. Tak lama, Asam segera berdiri dari posisi duduknya. Dia menoleh menatap Mira yang sejak tadi menunggu jawaban darinya. Minta tim kepolisian untuk menjaga lokasi kerusuhan, lalu pesankan aku tiket pesawat ke Surabaya untuk besok pagi. Aku akan turun langsung. Turun langsung? Sam, masalah ini mungkin akan memakan waktu dan tenaga. Jangan deh, biar aku saja, ucap Revan khawatir. Tidak, Van, aku adalah pemimpin perusahaan ini. Aku tidak bisa berdiam diri di sini. Sementara di sana banyak keluarga yang menangis karena kehilangan kepala keluarganya. Banyak orang yang tak bisa makan karena gajinya tidak dibayar. Aku akan mengatasi semuanya dan aku akan pastikan orang yang telah menyebabkan kerusuhan itu membusuk di penjara. Baiklah, Sam. Kalau begitu kita pergi besok pagi, ucap Mira. Mendengar hal itu membuat Revan merasa harus segera bertindak. Eits, Bu Sekre, sebentar lagi proyek Pak Arif akan dijalankan. Tidak baik jika kamu ikut ke Surabaya. Kamu tetap di sini saja, biar aku yang temani Asam. Aku setuju dengan yang dikatakan Revan. Mira, kamu harus tetap di sini untuk mengurus proyek lain. Biar aku, Revan, dan tim lapangan yang ke Surabaya. Asam segera meraih jas dan juga kunci mobilnya lalu keluar dari ruangan itu. Kini tinggallah Revan dan Mira di ruangan itu. Sambil berkaca pinggang, Mira melangkah mendekati Revan. Maksud kamu apa sih? Kenapa kamu mempengaruhi Asam agar aku tidak ikut ke Surabaya? Revan memutar bola matanya malas. Ya apalagi, aku tidak mau kamu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Revan mencengkeram kedua sisi pundak Mira. Abang pergi dulu ya dek, jangan rindu. Abang cuma sebentar. Bye Wik. Ucap Revan meledek lalu segera berbalik pergi dengan langkah cepat. Ih, Revan menyebalkan sekali. Ah, kalau mereka berdua pergi, aku kesepian dong di sini. Ah, ini gara-gara Revan kampret, ucap Mira kesal. Mobil yang dikendarai Asam baru saja sampai di halaman rumah kedua orang tuanya. Di saat bersamaan, dia melihat sang istri turun dari taksi. Tanpa pikir panjang, Asam segera turun, menghampiri Bibah yang sedang melangkah menuju teras rumah. Bibah, kamu juga di sini. Bibah segera menoleh menatap sang suami. Huf, ya tadi mama menelepon katanya papa sakit. Sebenarnya aku dilarang memberitahu kamu, Mas. Tapi karena kamu sudah terlanjur datang ke sini, ayo kita temui papa sekarang. Asam menghembuskan napas berat seraya menganggukkan kepalanya. Tadinya dia hanya ingin memastikan apakah sang papa sudah mengetahui kabar tersebut. Mendengar jika sang papa jatuh sakit, dia yakin penyebabnya adalah karena proyek yang di Surabaya tidak berjalan begitu lancar. Dan orang yang begitu dipercaya oleh papanya membawa kabur uang gaji para pekerja. Hari semakin petang saat akhirnya papa membuka mata. Dia tersenyum saat melihat sang putra sudah duduk di sampingnya. Kenapa kamu melihat papa seperti itu? Papa belum mati, Sam. Asam berdecak. Jika ada orang yang paling dia hormati di dunia ini, maka itu adalah sang papa. Dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Hingga saat melihat orang yang paling dia hormati jatuh sakit, Asam tak bisa tenang. Papa masih bisa bercanda dengan wajah pucat seperti itu. Huf, jangan tertawa di saat seperti ini. Tadi dokter bilang tekanan darah papa naik lagi, ucapnya. Papa cuma sedikit shock. Sekarang papa malah khawatir sama kamu. Selama memimpin perusahaan, ini adalah masalah pertama yang harus kamu selesaikan. Lirih papa yang masih terlihat lemas. Papa meragukanku, tanya Asam dengan kening mengkerut. Tidak, hanya saja kamu masih sangat muda Aku adalah putra papa. Aku akan berusaha sekeras mungkin sebagaimana papa berjuang membangun perusahaan ini.
Aku akan menjaga nama baik perusahaan dan keluarga kita. Aku berjanji untuk itu, ucap Asam dengan lugas. Mata papa nampak berkaca-kaca. Dia tidak menyangka, putranya yang begitu keras kepala, egois, dan susah diatur kini tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan bijaksana. Terima kasih, Nak. Papa hanya bisa mengandalkan kamu. Cukup lama Asam mengobrol dengan sang papa hingga beberapa saat kemudian, dia keluar menemui mama dan sang istri yang sedang menunggu di ruang tengah. Papa memanggil mama. Mau ditemani katanya, ucap Asam saat menghentikan langkahnya. Baiklah kalau begitu mama ke kamar dulu. Kalian jangan pulang dulu ya, kita makan malam bersama nanti, ucap mama. Baik ma, jawab Bibah. Setelah kepergian mama, Asam segera menoleh memandangi sang istri berdiri 1 meter darinya. Bibah sudah mengetahui semua masalah yang dihadapi sang suami. Dan di saat seperti ini dia tahu sang suami sangat membutuhkan support darinya. Jangan melihatku seperti itu, sini peluk dulu. Bibah merentangkan kedua tangannya seraya tersenyum. Tanpa mengatakan apapun, Asam segera mendekat dan langsung memeluk Bibah dengan erat. Belum pergi saja dia sudah khawatir. Mereka baru saja memulai maklikai rumah tangga yang sesungguhnya. Namun karena keadaan, Asam harus meninggalkan sang istri untuk sementara waktu. Maafkan aku sayang. Mas Asam adalah pemimpin yang sangat hebat. Aku sangat bangga. Jangan merasa bersalah kepadaku. Aku akan menunggu. Selesaikan semuanya. Aku yakin Mas bisa melakukannya, ucap Bibah seraya mengusap pelan punggung kokoh sang suami. Belum pergi, tapi aku sudah merindukan kamu. Maafkan aku tak bisa memberi waktu yang lebih banyak untuk kamu. Aku janji akan segera kembali secepatnya, ucap Asam seraya mempererat pelukannya. Pukul 7 malam, Asam dan keluarganya makan malam bersama. Terlihat Revan terus membuat lelucon untuk mencairkan suasana. Papa juga sudah terlihat sehat. Terlihat dari senyum yang tak henti-hentinya merekah. Oh iya, Ma, Pa, saya juga mau izin pulang. Sebentar lagi adik saya akan lulus dari pesantren. Ibu mau mengadakan acara kecil-kecilan, jadi saya harus pulang, ucap Bibah sesaat setelah melihat Mama dan Papa akan selesai. Sebelumnya dia sudah memberitahu Asam, namun karena keadaan, dia tahu sang suami tidak bisa ikut bersamanya. Iya boleh nak, ibu kamu tadi sudah menelepon mama, tapi karena kondisi papa belum memungkinkan, jadi kami tidak bisa ikut, sahut mama. Sampaikan salam papa untuk kedua orang tua kamu ya Bibah, sambung papa. Kalau begitu sekalian saja, besok aku dan Asam akan mengantar Bibah dulu, sebelum ke bandara, sahut Revan. Rencananya memang begitu, ucap Asam seraya memijat tekuk lehernya. Sepertinya aku dan Bibah harus pulang sekarang. Aku harus menyiapkan barang-barang yang harus aku bawa. Besok Boy akan menjemput kamu dan Bibah di apartemen, ucap Papa. Iya, Pa. Malam semakin larut saat Bibah memasukkan pakaian yang akan dibawa sang suami ke Surabaya. Seharusnya tadi aku beli vitamin dan obat lain untuk jaga-jaga, ucap Bibah seraya terus merapikan pakaian ke dalam koper. Asam segera mendekat dan langsung memeluk Bibah dari belakang. Aku malah berpikir untuk membawa kamu, tapi situasi tidak memungkinkan. Memangnya berapa lama Mas Asam pergi? Tanya Bibah saat berbalik menatap suami. Sejenak Asam nampak berpikir. Jika dilihat dari proses evakuasi yang baru berjalan, aku juga harus mengadakan konferensi pers dan memantau proses pencarian pelaku. Mungkin sekitar 1 bulan atau sedikit lebih, jelasnya. Tidak terlalu lama, ucapan Bibah yang tetap berusaha terlihat ceria. Meski dia tahu pasti akan sangat merindukan sosok yang selalu memeluknya setiap malam. Saat ini hubungan mereka sedang berada di puncaknya. Namun demi kepentingan banyak orang, Asam dan juga Bibah berusaha untuk melawan ego mereka masing-masing. Setiap hari aku akan menunggu pesan darimu. Dan ketika kamu senggang, aku akan menelepon atau video call.
Pastikan ponselmu selalu di tangan. Paham? Biba kembali tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Paham, Kapten. Kamu benar-benar. Asam kembali memeluk sang istri dengan erat. Aku sangat mencintaimu, sayang. Terima kasih karena sudah mengerti situasi yang aku hadapi. Biba melepaskan pelukan itu lalu menatap sang suami dengan lekat. Asam terlihat bingung saat sang istri menatapnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Kenapa? Biba mencoba mengatur napas. Sebelumnya akhirnya mengalungkan kedua lengannya di leher sang suami. Dengan berani dia mendekat dan mendaratkan satu ciuman singkat di bibir Asam. Satu kali saja, sebelum besok kamu pergi, ucap Biba dengan terbata-bata. Asam terkekeh kecil kemudian mencium membalas ciuman sang istri. Kenapa hanya satu kali, jika kita bisa melakukannya berkali-kali malam ini? Asam mengedipkan matanya lalu mengangkat tubuh sang istri. Dia melangkah dan langsung merebahkan tubuh Biba di atas ranjang. Biba sayang, aku sangat mencintaimu. Biba mengusap lembut wajah sang suami. Aku juga sangat mencintaimu, Mas. Tanpa pikir panjang, Asam kembali mencium bibir sang istri. Lebih dalam dan penuh tuntutan. Pukul 8 pagi, mobil yang dikendarai Boy sudah sampai di depan rumah kedua orang tua Biba. Asam segera turun untuk berpamitan kepada kedua mertuanya sebelum pergi. Assalamualaikum ayah, ibu. Maaf, saya tidak bisa berlama-lama karena harus segera ke bandara. Hati-hati ya Asam, kamu tenang saja, Biba akan aman bersama kami. Saut ayah seraya menepuk pundak sang menantu. Semoga masalah kamu cepat selesai ya nak, sambung ibu. Iya ibu, ayah, kalau begitu saya pamit. Asam menoleh menatap sang istri yang sejak tadi hanya diam. Dia tahu sebenarnya Biba sangat berat berpisah dengannya. Mas pergi dulu ya, kamu jaga diri baik-baik. Iya, Mas Asam tenang saja. Pokoknya fokus ke pekerjaan saja ya, ucap Biba yang tetap berusaha untuk tersenyum. Asam ikut tersenyum lalu mencium kening sang istri. Widih, romantis amat, enak ya ada yang bisa dipeluk dan dicium sebelum pergi. Nasib, aku juga mau pergi tapi tidak ada yang bisa aku ajak halal bihalal dulu. Hadeh, ucap Revan yang sedang berdiri di samping badan mobil bersama Boy. Nasib jomblo ya begitu, yang bisa dipeluk hanya bayangan semu, ucap Boy lalu menggelengkan kepalanya. Revan menoleh menatap sang supir dengan raut wajah datar. Aku sudah cukup sakit melihat keuuan Asam dan Biba. Kamu malah menabur garam di atas luka. Tega kamu Boy, kamu sendiri jomblo. Setidaknya saya sudah pernah nikah, walaupun cerai. Nah, dan Revan, hahaha, kampret kamu Boy, kalau kita tidak sedang di rumah Biba sudah aku kampret kamu, ucap Revan kesal.